Jadi kalau bisa kita simpulkan gaya-gaya batangnya, saya udah gambarkan skematiknya free body diagramnya di sini tadi. Kita mulai dari titik titik C. BC itu gaya batangnya 0, CD itu gaya batangnya -7, dia bentuknya tertekan. Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini, ini gaya batangnya 0. Ya, sebentar. Saya ganti supaya terlihat perbedaannya. Ini gaya batangnya 0 di sini, dan ini 7, yaitu -7. Ya, gaya batang CD. Kemudian tadi kita ke titik kumpul A. Titik kumpul A itu dia kumpul A itu AB-nya dapatnya, jadi sebentar, tarik 7 dan AE itu 1,41 negatif juga. Jadi sini tadi dia sebenarnya ini kalau kita gambarkan -1 di sini, -1 1,41 ya. Ini maksudnya yang gaya horizontal AE. Ini batang AE arah vertikalnya -1, dan AB itu dia dapatnya 7 plus 3 ya. Dan ini AB tadi benar kan, plus 7. Terus kemudian kita ke gaya batang AB, ke titik kumpul AB itu 7 nih. BE gaya batangnya kita dapatkan 1, dia nilainya positif juga ya. Kemudian BD kita dapatkan tadi BDX dan BDY 7, dia positif plus, jadi dia ini plus 7 ini sebenarnya 7/2 plus, dan ini, dan terakhir kita dapatkan ED negatif 1 ya. Jadi ini dia kesimpulannya. Cuman ini tidak terlalu informatif untuk ngecek apakah angka-angka yang kita peroleh itu benar, walaupun sebenarnya ini kita sudah pastikan tadi di titik E terakhir itu nilainya sudah sama dengan 0 tadi ya. Tapi ada cara yang lebih informatif menurut saya, dan juga sebenarnya ini kita lebih cepat dalam menyelesaikannya. Misalkan saya belum menyelesaikan soal ini, tapi dengan cara observasi saya bisa mengerjakan soal ini relatif lebih cepat. Dan ini yang ingin saya sampaikan ke kalian supaya mempelajarinya, karena ini menurut saya bisa lebih memudahkan tanpa harus ada detail-detail perhitungan seperti yang sudah kita lakukan dari titik C ke titik A, ke titik E, B, dan kemudian di D. Walaupun D tadi sebenarnya tidak kita lakukan. Nah, misalnya kita ingat konsepnya adalah keseimbangan. Semua gaya, kalau ada gaya ke atas harus ada gaya ke bawah yang melawan, ya. Dan kalau ada yang ke kiri harus ada yang ke kanan sebesar jumlah yang sama. Misalkan begini, kita mulai dari titik C. Di titik C ini, kalau perhatikan di titik C, ya, ada gaya ke atas 7. Berarti kan ini harus ada yang melawan ke arah tersebut. Yang melawan ini hanya di titik C ini ada 2 batang, ada batang DC dan BC. BC ini gayanya kan horizontal, karena batangnya horizontal. DC batangnya vertikal, gaya batangnya vertikal. Jadi 7 ini hanya bisa dilawan oleh batang DC karena dia yang memiliki posisi vertikal. 7 itu tidak akan bisa dilawan oleh BC karena BC horizontal. Makanya mau nggak mau 7 ini harus dilawan oleh batang DC. Besar berapa? 7. Begitu kamu sudah taruh ini, ya, melawan,
Arah selanjutnya adalah arah yang berlawanannya, pasangannya. Jadi karena ini tanda panahnya sudah ke bawah untuk melawan yang 7 ini, tanda panahnya harus ke atas. Ya, ini dia 7. Ya, kalau kita lihat tanda panahnya, ini kan mendekati titik kumpul. Ini juga mendekati titik kumpul. Ya kan, kalau mendekati titik kumpul atau mendekati batang, itu berarti nilainya batang tekan, compression negatif. Makanya ini hasilnya negatif. Ini kita karena sudah ditandai dengan panah, kita nggak perlu kasih lagi negatif. Tanda panah ini mendekati titik kumpul itu artinya sudah batang tekan. Benar. Nah, kita lihat titik C, lihat horizontalnya. Tidak ada gaya luar yang bekerja di horizontal. Otomatis ini harus 0 juga. Karena tidak ada yang dipikul sama dia. Yang horizontal harus dipikul sama batang BC yang horizontal. Makanya ini 0. Ya, kemudian kita berpindah ke titik A. Nah, yang horizontal, yang 6 kilonewton ini, itu akan dipikul oleh batang AB, karena dia juga horizontal. Batang AE, karena dia diagonal, dia itu bisa memikul yang horizontal dan yang vertikal sekaligus, karena dia diagonal. Jadi 2 mikulnya. Ya. Nah, terus kita lihat ini. Yang horizontal tidak bisa kita tentukan berapa di AE dan berapa di AB, tapi kita lihat ke vertikal. Yang vertikal, yang 1 kilonewton ini, itu hanya bisa dipikul oleh batang AE yang diagonal. Ya, karena didorong ke atas 1, maka dia harus melawan. Gaya batangnya sebesar akan ke bawah tanda panahnya. Karena ini ke atas, dibalas sama batang AE yang nilainya vertikal 1 juga. Kenapa 1? Karena yang ini gayanya 1. Dan pasangannya di sudut yang lain adalah mendekati titik kumpul juga. Ya, demikian itu 1. Nah, bermodalkan geometri, kalau ini 2 geometrinya, gaya batangnya 1. Geometri 2, gaya batang di horizontal berapa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, 2/2 kali 1 kan, ini juga 1. Oke. Jadi, gaya batang AE yang horizontal itu ke kiri 1, terus ada gaya 6 kilonewton ke kiri, itu harus siapa lagi membalas selain dari AB? AB makanya harus membalas ke kanan supaya semuanya seimbang. Sebesar berapa? Sebesar total mereka AE dan 6 ini 7, harus 7 supaya seimbang, dan itu harus ke kanan karena 1 ini ke kiri dan 6 ke kiri, harus ke kanan. Kan pasangannya ini ke sini meninggalkan titik kumpul karena pasangannya yang dari ke kiri 7. Coba kita lihat, benar nggak? Nah, ini dia meninggalkan titik kumpul, nilainya 7, positif. Ini mendekati titik kumpul, nilainya adalah tekan. Nah, makanya di sini negatif. Di sini nggak kita tuliskan lagi negatif karena sudah diwakili dengan tanda. Kemudian kita tadi bergerak ke B. Coba lihat ke B. Ini berarti nanti akan dia memikul horizontal dan vertikal. Ini lihat ini horizontal. Yang memikul horizontal 7 ini adalah yang ini batang BC dan batang BD. Cuman karena batang BC kita sudah tahu tadi 0, dia tidak mikul apa-apa, maka 7 ini hanya bisa dipikul oleh BD keseluruhannya supaya seimbang. Berarti ini akan, karena ini ke kiri, ini harus ke kanan. Ke kanan, berarti ininya 7. Ya. Dan itu dia dengan menggunakan geometri, kalau gaya 7 geometrinya 2, yang vertikal juga akan 7 karena geometrinya 2, ini juga 7. Ya kan, pasangan yang ini harus ada pasangan di sini karena dia sudah ke kanan atau ke arah atas, ini harus ada ke arah bawah, berpasang-pasang, ya kan? Oke. Lalu kemudian lihat ini, berarti yang ini akibat BD ke arah atas,
ya, itu 7. Ke arah atas 7. Dan ke arah bawah ini 8. Berarti masih kurang 1. Satunya kemana? Ke arah atas. Supaya seimbang. Arah 1. 1 lah nilainya. Ya kan? Pasangannya ini ke bawah. Oke, makanya lihat ini tariknya juga 7 BD-nya. Jadi sekarang ke titik E. Titik E ini yang horizontalnya 1. Lihat ini horizontal 1. Yang memikul horizontal hanya ED. Ya, berarti ini dia ke kiri, ke kanan horizontal dari AE. Ini harus dibalas ke kanan. Sebesar berapa? Sebesar 1. Supaya seimbang. Dan ini pasangannya ke sini. Ya. Jadi nilainya 1. Coba lihat vertikalnya. Ini vertikalnya ke atas AE, balas sama ini ke bawah, berarti seimbang. Di titik D bisa kita cek juga. Coba lihat horizontalnya. Dari ED ke kanan 1, dari gaya 6 ke kanan jadi 7, harus dibalas siapa? Harus dibalas BD ke kiri. Makanya nilainya juga 7. Vertikal gimana? Vertikal di sini ada 7 ke atas, dibalas sama yang ini yang vertikalnya 7. Berarti inilah gaya. Itu kira-kira. Jadi itu lebih memudahkan. Nah, ini satu contoh soal lagi yang bisa menggambarkan bagaimana prosesnya. Dan ini kemiringannya ini itu mengikuti geometrinya. Ini contoh soal yang kedua. Jadi kalau ini sudah dapat informasinya, ini kan 12 tingginya, ini 5, makanya 12, 5, diagonalnya 13. Dan yang ini, yang kemiringan yang ABC, kalau dari sini ke sini 16, dari sini 12, 16 itu rasanya 20 kayaknya, dan bisa diperkecil 3, 4, 5. Jadi misalkan gini, kita dengan cara yang sama tadi, dengan observasi saja kita bisa melakukan, tapi harus mulai tetap dari 2 titik kumpul yang memiliki hanya 2 yang tidak diketahui. Jadi misalkan dari titik A dulu, ini ada vertikal 24. Yang bisa memikul vertikal itu hanya AB. AD tidak bisa. Berarti kalau ini 24 ke bawah, itu harus dibalas ke atas 24. Berarti batang AB ini harus ke atas. Ya. Vertikalnya berapa nih? 24. Ya. Vertikalnya 24. Oke, pasangannya ke bawah. Ya. Kemudian dengan menggunakan perbandingan sudut, kalau 24 itu untuk geometri yang 3, berarti yang 4 adalah 4 kali 24 dibagi 3. Itu 32 lah yang horizontal. Ya kan? 32. Terus berarti kalau kita lihat ini di arti 22 ke arah kiri, ke arah kanan sudah ada 32 akibat dari AB ini horizontalnya. Berarti harus ada lagi sisanya ke kiri juga sebesar berapa? 32 udah ke kanan, 22 ke kiri, berarti harus ada ke kanan lagi nilainya sebesar berapa? 10. Itulah gaya batang yang untuk AD, yang bisa membalas horizontal hanya AD dan AB tadi. Karena AB sudah tahu 32 ke kanan, ini harus ada balas juga ke kiri besar 22 dan 10. Pasangannya kita pasang begini. Oke. Lanjut kita ke titik yang lain, misalkan ke titik yang titik B mungkin ya, titik B atau titik C atau titik D.